Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratna Widiawati dari Offering T2, Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik, jurusan Seni dan Desain, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal mengenai kesenian rakyat bercerita. Yang pertama, apakah kalian sudah mengetahui apa itu kesenian? Secara umum, kesenian merupakan salah satu dari bagian budaya serta sarana yang dapat digunakan sebagai cara untuk menuangkan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Kesenian selain sebagai sarana untuk mengekspresikan keindahan, juga memiliki fungsi lain. Misalnya mitos. Mitos berguna dalam menentukan norma dan mengatur perilaku serta adat dan nilai-nilai kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Selain itu, Kuncoro Ningrat berpendapat bahwa seni pada dasarnya adalah suatu ide atau gagasan yang timbul dari manusia yang kemudian diwujudkan atau direalisasikan dalam bentuk sebuah benda yang akhirnya disebut sebagai karya seni. Benda-benda tersebut akan memiliki sebuah ide, gagasan, nilai, norma, dan aturan sesuai tindakan berpola dari manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesenian rakyat bercerita? Kesenian rakyat bercerita merupakan bagian dari budaya yang mana cerita menjadi sarana untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa sebuah masyarakat. Ruang lingkup kesenian rakyat bercerita dibagi menjadi dua, yaitu sastra lisan dan sastra tertulis. Sastra lisan merupakan cerita dari satu orang kepada orang lainnya. Jadi penyampaiannya ini melalui perkataan lisan tanpa tertulis, sehingga susah dicari penciptanya atau anonim. Sedangkan sastra tertulis merupakan cerita yang berasal dari epos Mahabharata, tema kepahlawan dan binatang. Jenis-jenis kesenian rakyat bercerita. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai jenis kesenian rakyat bercerita. Yang pertama yaitu legenda. Legenda merupakan cerita mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat. Seperti contohnya yaitu legenda atau asal-usul mengenai Banyuwangi. Yang kedua yaitu fabel. Fabel merupakan cerita rakyat yang tokoh utamanya adalah binatang. Binatang di sini merupakan tokoh utama yang bertingkah laku seperti manusia. Seperti contohnya yaitu Kancil mencuri timun dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mite. Mite merupakan cerita mengenai dewa-dewi atau cerita yang sifatnya sakral dan penuh mistis. Selanjutnya sage. Sage merupakan cerita yang isinya mempunyai kandungan unsur sebuah sejarah. Selanjutnya yaitu jenaka. Jenaka yaitu cerita mengenai sesuatu yang lucu atau tentang kebodohan-kebodohan. Lalu yang terakhir adalah epos. Epos merupakan cerita tentang kepahlawanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis seni pertunjukan tradisional. Di sini saya akan menjelaskan 3 seni pertunjukan tradisional. Yang pertama adalah tari tradisional, yang kedua yaitu musik tradisional, dan yang terakhir yaitu teater tradisional. Yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman luas dan berpijak pada adaptasi kebiasaan secara turun-temurun. Berikut saya akan memberikan beberapa contoh mengenai tari tradisional di daerah Malang.
Yang pertama ada tari topeng. Yang kedua yaitu ada tari rampak. Dan yang paling akhir ada tari jaranan. Selanjutnya, di sini ada musik tradisional. Musik tradisional adalah cetusan ekspresi perasaan melalui nada atau suara dari alat musik, sehingga mengandung lagu atau irama yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut saya akan memberikan contoh tentang musik tradisional di daerah Malang. Yang pertama ada musik keroncong, yang kedua ada gamelan, dan yang terakhir ada musik campur sari. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang teater tradisional. Teater tradisional adalah teater yang telah hidup, berkembang, dan diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, biasanya secara lisan dari masyarakat suatu daerah tertentu. Berikut merupakan beberapa contoh mengenai teater tradisional yang ada di daerah Malang. Yang pertama ada ludruk, kemudian ada wayang kulit, dan wayang topeng. Panji cerita asli Indonesia. Cerita Panji merupakan cerita asli Indonesia yang berkembang pada abad ke-12 Masehi. Berawal dari cerita lisan di Jawa Timur yang telah digubah masyarakat penerimanya ke dalam berbagai bentuk seni lain. Seperti contohnya yaitu tari topeng Malangan. Tari topeng Malangan merupakan tari atau drama tari yang bercerita tentang Panji. Pada umumnya, cerita Panji berkisah antara dua tokoh yaitu Raden Panji dan Galuh Chandra Kirana. Kedua putra-putri raja ini sudah dijodohkan sejak kecil. Namun, perjodohan tersebut mengalami berbagai tantangan. Tema dalam cerita Panji berpusat pada nilai kepahlawanan, keberanian, keteguhan, dan kasih sayang. Cerita Panji berkembang seiring dengan tumbuhnya kerajaan Majapahit di wilayah Nusantara. Nilai-nilai universal yang terkandung di dalam kisah Panji dan turunannya membuat cerita ini mudah diterima oleh masyarakat. Nilai-nilai kesenian Panji. Nilai yang terdapat pada kisah Panji yaitu, walaupun kita mengalami hal buruk atau perpisahan, kita harus mengusahakan dan terus berjuang atau berkenalan untuk mencapai suatu tujuan dengan kesediaan menerima bantuan dan ajaran oleh seorang pembimbing. Kesenian tradisional sebagai ikon pariwisata. Intinya adalah nilai-nilai yang tinggi di dalam sebuah kebudayaan tradisional maupun daerah harus dipegang, kemudian disesuaikan, dibina, dan dikembangkan untuk menunjang pengembangan kebudayaan Indonesia yang kita cita-citakan. Harus disadari bahwa setiap bentuk seni tradisional yang tinggi mutunya di suatu daerah bukan hanya menjadi warisan daerah atau suku yang bersangkutan, melainkan menjadi warisan seluruh bangsa Indonesia. Kekhawatiran akan adanya pengaruh negatif terhadap seni budaya sebagai akibat arus wisatawan asing yang datang berkunjung ke Indonesia tidak akan mematikan seni budaya tradisional itu sendiri. Walau ada usaha-usaha yang sifatnya komersial, seni budaya ini akan tetap selalu hidup berdasarkan sumber aslinya dari peninggalan warisan leluhur yang telah dipelihara secara turun-temurun. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesenian Rakyat Bercerita yang diampu oleh Dr. Anda Endang Wara Supriyatin Diah Pratamawati MPD. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.